Baik, selamat siang dan selamat bertemu dari Bapak semua dan para saudara yang melihat acara kegiatan ini. Kita akan bicarakan berkaitan dengan masalah program kerjasama untuk pendidikan vokasi berkelanjutan. Jadi kita akan biasakan untuk vokasi berkelanjutan. Ini kita ada tamu, kebetulan tamu kita dari Siamolek sendiri dengan Pak siapa? Praitno dari Siamolek, Pak. Pak Yuta dengan Siamolek. Kemudian kita juga ada perwakilan dari Banten dengan Pak Haji Sudi. Haji Sudi, dan kita disertakan juga Direktur Politeknik TDC dengan Pak Dr. Anusueb MSc MPD. Para penonton semua, bahwa kita akan membicarakan berkaitan dengan bagaimana perkembangan pendidikan vokasi berkelanjutan yang rencana memang ini adalah untuk meningkatkan angka APK daripada di Indonesia, pendidikan Indonesia. Untuk itu, marilah kita akan sedikit wawancara dengan beliau-beliau yang telah hadir di sini. Dan untuk yang pertama, barangkali saya akan coba bicara dengan Pak Praitno. Ya, Pak Praitno. Iya, Pak. Ini program bukan program dari Siamolek sendiri. Mungkin bisa dijelaskan barangkali harapan dari Siamolek berkaitan dengan program ini. Baik. Sebenarnya program ini adalah arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, khususnya melihat untuk peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pendidikan jarak jauh. Kemudian arahan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada perguruan tinggi di Indonesia pada tanggal 29 Juli 2010 dan 8 Maret 2011, bahwa pendidikan tinggi atau perguruan tinggi ini diarahkan untuk membuka program pendidikan vokasi berkelanjutan, di mana siswa nanti yang lulus itu dapat langsung bekerja atau meningkatkan ke jenjang lebih tinggi, sehingga siswa ini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengakses perguruan tinggi serta meningkatkan APK, angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia sendiri. Terima kasih. Memang kalau kita lihat pada masa-masa sekarang penduduk Indonesia hampir 250 juta. Tapi pendidikan belum merata ya. Sehingga memang kalau kita lihat di saya informasi bahwa Indonesia APK-nya kalau tidak salah 14%. Benar, Pak. Khusus untuk perguruan tinggi saja, Pak. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Praitno. Kita kembali ke Pak Direktur. Barangkali yang pertama, karena memang di sini ada kerjasama ya Pak Direktur antara Siamolek dengan Politeknik TDC. Mungkin kalau saya bicara hal ihwal dasar, mungkin Pak Direktur, kaitan kerjasama ini dengan Siamolek dengan rencana untuk meningkatkan APK, sehingga Politeknik TDC salah satunya TDC Bandung diambil menjadi salah satu kampus utama, barangkali begitu. Mungkin bisa diungkapkan dasar kenapa Siamolek bisa mengambil itu Pak? Iya, Politeknik TDC sebenarnya sudah sekian lama dan memang berpengalaman di dalam mendidik, terutama yang sudah berjalan dengan baik itu jenjang diploma 3 Ahmadiyah dan jenjang diploma 4 sarjana sentra. Diharapkan dengan ide dan gagasan PPOB, pendidikan vokasi berkelanjutan yang disebut juga D1, ya Poltek TDC ya bisa lebih mendidik para lulusan SLTA, ya lulusan SMK, SMA termasuk aliyah, sehingga mereka siap untuk berkarya, baik ya sifatnya ya bekerja maupun makarya, artinya menciptakan kerja sendiri. Diharapkan ya setelah lulus PPOB minimal ya bisa dia hidup mandiri dan juga meningkatkan taraf hidup mereka setelah terjun di masyarakat. Ya, terima kasih. Kalau bicarakan barangkali yang PPOB ini saya lihat kan baru tahun pertama ini ya Pak ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, barangkali yang sudah memang kerjasama dengan Politeknik TDC ada berapa SMK dan wilayahnya seluas mana Pak? SMK yang sudah kerjasama itu terutama di Provinsi Jawa Barat sudah 9 SMK, ditambah 1 yang baru ini SMK Negeri Cibinong, juga dengan SMK di luar Jawa Barat, di Jawa Timur dengan SMK
eh, Kediri, termasuk juga di Kalimantan Barat SMK Negeri Sintang, Kalimantan Selatan SMK 5 Banjarmasin. Ya, salah satunya ya itu, dan yang sekarang sudah berjalan itu untuk alat berat itu di SMK Negeri Sumbawa Besar di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Direktur. Dan satu lagi barangkali yang saya mau tanyakan, ini pasti ada kebermanfaatan ya kalau dibilang dari sisi siswanya sendiri ada manfaatnya, kemudian dari sisi Syamolek mungkin nanti saya mau Syamolek juga kita tanya manfaatnya apa sih. Kalau ke Politeknik TDC sendiri manfaatnya sejauh mana barangkali Pak dengan ada program seperti ini? Ya, sebenarnya dengan Poltek itu sendiri kita yang pertama kan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua ya Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah mengabdikan kepada masyarakat. Sehingga dengan ada PPOB alias D1 ini kan dilakukan atau pembelajaran dilaksanakan itu di sub-sub kampus. Sehingga anak yang nggak bisa atau lulusan SMK, SMA aliyah yang tidak bisa ke kampus utama itu bisa langsung belajar di subkampus, sehingga dari sisi ya bisnis lah, dari sisi ekonomi itu akan lebih terjangkau lagi, ya akan lebih terbantu lah mereka. Jadi memang dari segi ekonomi ini adalah diprasyaratkan untuk masyarakat yang memang menengah bawah ya. Betul. Terima kasih Pak Direktur. Dan saya mungkin sekarang ke Pak Haji Sudi ini perwakilan dari Banten, dan nanti saya akan pertanyakan pada beliau. Ini masuk dengan program PPOB ini Pak. Jadi sejauh mana mungkin gambaran Bapak berkaitan dengan pendidikan vokasi berkelanjutan ini, sehingga ini jauh-jauh dari Banten datang ke Bandung untuk melihat bagaimana pelaksanaan PPOB ini. Mungkin bisa disampaikan Pak. Terima kasih. Kami mewakili teman-teman di Banten, terutama SMK, dan kami juga mengajak kemarin pertemuan dengan di Pandeglang itu dengan SMA dan MA-nya. Terkait dengan itu kami ingin mengajak atau mengangkat IPM atau APM Banten terutama, karena memang APM Banten itu sangat rendah Pak. Dari 265 orang mahasiswanya baru 1. Ini jumlah bandingannya secara data seperti itu. Sehingga kami dengan program Simolek kami sudah memapping anak-anak yang akan lulus ini, mana yang mau bekerja, mana yang mau kuliah, itulah yang kita garap untuk meningkatkan angka partisipasi melanjutkan. Nah, di samping itu juga kami punya Banten ini ada proyek besar, dan diantaranya lah pembangunan jembatan Selat Sunda, kemudian ada kawasan pariwisata di Pandeglang. Nah, ini agar anak-anak kami Banten bisa menjadi sumber daya manusia yang bisa berguna untuk 2 sentra itu. Sehingga kami bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan pendidikan akademiknya dari SMK ke program vokasi berkelanjutan yaitu D1. Kita memang tidak ujuk-ujuk Pak, tidak langsung ke D4, kita ada tahapan untuk terutama untuk masyarakat kelas kuadran 4. Kami anak kuadran 4 itu golongannya adalah anak yang masyarakat orang tua muridnya adalah tidak mampu, tapi anak punya keinginan keras untuk belajar. Sehingga kami bantu menyalurkan melalui program D1 ini dengan Simolek, dan nanti subkampusnya mungkin dengan TEDC diantaranya. Kami akan bekerja sama untuk itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa dari sisi ekonomi anak-anak kami yang kuadran 4 ini secara ekonomis bisa dibantu Pak. Karena biaya pendidikan terutama besarnya adalah di biaya operasional
apa biaya hidup, biaya itunya, transportasinya dan sebagainya. Dengan mendekatkan kantong-kantong kampus di kami subkampus dengan Simolek nanti model pembelajarannya, saya kira masyarakat Banten akan antusias, akan apresiasi untuk menyongsong era itu, Pak. Terima kasih Pak Haji Hadi, Pak Haji Sudi. Berkaitan dengan harapan barangkali dengan dilaksanakannya PPB ini ya, pendidikan vokasi berkelanjutan. Memang saudara sekalian bahwa pendidikan vokasi berkelanjutan ini kita arahkan kepada menengah bawah atau kuartal 5. Dalam hal ini barangkali seperti yang disampaikan oleh utusan dari Banten, memang untuk pelaksanaan perkuliahan di tempat jauh itu memerlukan biaya yang super tinggi. Sehingga Simolek barangkali di sini ikut memikirkan dengan Dikti dan barangkali dengan kerjasama dari para institusi pendidikan ingin memangkas biaya seperti ini. Barangkali yang kita bisa sampaikan. Saya atas nama Deddy Supriyadi dari Politeknik PDC melaporkan.